Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Bukit Permoni yang berada di daerah Karangmuni, Trimulyo, Kabupaten Bantul. Kami akan melakukan penelusuran situs-situs yang ada di tempat ini, meliputi Watu Amben, Watu Payung, Watu Panah, Petilasan Tapak Kuda Sembrani, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti perjalanannya. Saya minta diterangkan ini Pak, tentang legenda yang berada di Gua Permoni ini. Baik, terima kasih. Mengenai legenda di Bukit Permoni atau yang dikenal masyarakat adalah Gua Permoni. Nah, ini adalah Gua Permoni kaitannya dengan Kerajaan Mataram yang pada waktu itu kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Nah, mengapa di sini dikenal oleh masyarakat di Bukit Permoni terdapat gua yang juga sesuai dengan nama bukit, yaitu Gua Permoni. Secara legenda, nama Gua Permoni ini diambil pada waktu peristiwa. Nah, ini legendanya adalah kadang kita lihat dari kalimatnya. Jadi kalimatnya adalah per dan muni. Per dan muni. Jadi per itu dari kalimat memper. Muni ya istilahnya terdengar. Muni istilahnya. Suara muni istilahnya. Itu muni. Jadi per dan memper dan muni. Nah, apa yang terkandung dari kalimat itu yang hubungannya dengan peristiwa saat itu? Ini memang ada hubungannya. Nah, saat itu memang di sini legendanya terjadi sesuatu yang sampai sekarang dipercaya bahkan sebagai simbol budaya sampai sekarang. Tapi perlu kita evaluasi bahwa guanya ini sebetulnya dulu tidak ada. Yang tahu sekarang ini adalah gua di sini adalah gua buatan manusia yang diambil batunya. Nah, sebetulnya batunya, dan batu diambil itu dalam rangka juga untuk pembangunan kerajaan ataupun Mataram, dan juga diambil oleh masyarakat untuk pembangunan istilah untuk pembangunan rumah atau untuk fondasi apa saat itu. Nah, hasilnya adalah sekarang ada bekas-bekasnya seperti Gua Permoni. Nah, dari sisi itu dihubungkan dengan gua buatan manusia, dan gua di sini ibaratnya ini tempat ya, ataupun kalau bukit-bukit, gunung-gunung itu kan ada lubangnya, celah-celahnya, namanya langsung dikatakan gua atau ngesong. Nah, tapi gua di sini adalah artinya adalah gua dalam arti apa ya? Arti makna yang sangat harus perlu kita ketahui. Makna. Dan gua ini dipercaya sebagai penggodokan. Penggodokan suatu tataran ilmu. Yang mana gua ini adalah tempat. Maaf gitu. Seperti kalau kita bicara Gua Garbo istilahnya, kan berarti berada di perut seorang ibu. Nah, Permoni ini bisa dikatakan adalah tempat penggodokan manusia, yang manusia itu belum mengenal ilmu yang dimaksudkan. Ya, belum ilmu, pokoknya seseorang itu mau jadi pemimpin, lah dia masih nol dalam arti ilmu kepemimpinan. Nah, digodoklah dia mencari tempat ini di Gua Permoni ini, sehingga namanya Permoni. Artinya harus memper. Kalau bicara itu harus memper.
Karena apa? Ini penggodokan sebuah ilmu, tatarannya sebuah ilmu. Ini gua dalam arti tata fisik itu yang sekarang kita lihat, yang sekarang diamankan oleh pemerintah untuk kepentingan airnya juga kepentingan masyarakat, dan gua sekarang itu tertutup dengan tata fisiknya. Nah, kalau memper itu mungkin dalam bahasa Indonesia itu sesuai gitu Pak ya? Ya, pantas. Pantas. Ya, pantas. Oh, memper. Oh, pantas. Oh, iya, Jadi iya. kalimatnya tak pantas. Itu namanya apa tuh gua yang permuni ini. Muni itu adalah suara atau Berbicara. bicara. Jadi muni, suaranya bisa terdengar. Itu muni. Akhirnya gua permuni. Gua adalah tempat. Yang dijual adalah tempat untuk istilahnya apa dalam arti adalah tempat untuk penggodokan lah, kawah candrop di mukonya untuk sebuah tataran orang yang akan mencari ilmu. Jadi kalau berbicara harus pantas gitu Pak ya? Betul. Harus sesuai. Betul. Nah, apa yang terdapat di Gua Permuni di sini, ini adalah yang sampai sekarang orang nggak tahu. Namanya adalah ilmu siwur. Di Gua Permuni itu, ini semuanya nggak tahu. Siwur itu adalah kepanjangan adalah nek isi orang ngawur. Kalau bahasa Indonesianya, siwur itu adalah gayung. Gayung untuk ngambil air itu. Kalau orang Jawa itu namanya siwur. Kalau di perpanjang adalah nek isi orang ngawur. Itu ilmu yang ada di Gua Permuni. Hubungannya adalah ini harus ya harus pantas itu. Ilmunya harus pantas. Permuni itu memper dan memang ya itu sebagai panutan, tuntunan. Gitu. Nah, oleh sebab itu kami dari Forum Cinta Budaya Bangsa ini mendampingi kedua-duanya. Dari sisi legenda, dari Gua Permuni yang legenda tadi, dan juga dari segi ilmu tadi, ya ilmu tuntunan dan tatanan ini. Nah, ada lagi ini dikaitkan dengan sosok lambang, yaitu adalah lambang spiritual, lambang goib Gua Permuni ini, yaitu pertemuannya dengan Sultan Agung, dengan penguasa Laut Kidul yang tidak asing lagi, yang yaitu namanya adalah Kanjeng Ratu Kidul. Disitulah namanya Kanjeng Ratu Kidul. Itu penguasa goib di pantai selatan di sini. Bertemunya di sini. Nah, kalau kita kita mengkaitkan mengapa kok pertemuannya kok di Gua Permuni di sini, di Bukit Permuni sini, kok tidak di pantai selatan? Nah, ini yang perlu kita mengetahui. Ini tidak sekedar Gua Permuni tempat ini, bukan. Nah, ini coba kita pikir kenapa? Kalau sekarang kan Laut Kidul tempatnya Ratu Kidul, dan orang-orang berbondong, ada orang percaya kalau raja-raja Jawa itu selalu di Ratu Kidul atau di pantai selatan. Dan sekarang simbolnya itu kan di sana. Iya. Simbolnya sekarang di sana. Tapi ternyata kan penguasa Ratu Kidul itu ke sini, yang hubungannya itu tadi Gua Permuni itu tadi. Ini legenda-legenda yang ada di gua atau Bukit Permuni. Jadi sekarang saya juga terpancing guanya. Sebetulnya kita itu melihatnya bukit Permuni ini. Bukit ya. Ya. Ini pengembangnya ada Gua Permuni, ada nanti payung, dan ada batu amben. Di sini banyak. Nandi payung itu apa Pak? Batu payung. Oh, batu payung. Nah, ini kan juga batu payung. Oh, ini yang disebut batu Ya, payung. ya. Ini lebih lebih mengandung istilahnya dari tuntunannya sangat luar biasa, dan mengandung tuntunan dan tantangan di sini.
Kalau dari legenda itu ceritanya itu tadi pertemuan dengan Ratu Kidul dengan Sultan Agung itu dari Bukit Permunia sendiri ataupun dari Gua Permuni. Tadi sudah jelas Gua Permuni dengan fisiknya itu adalah memang wujudnya gua, memang itu dibuat oleh masyarakat, diambil batunya sampai saat ini sebagian. Dan saat itu kenapa diambil? Karena batu-batu ini juga difungsikan untuk membuat beteng-beteng ataupun untuk membuat dasar bangunan. Batu Payung dari segi legenda ini adalah tempat untuk sama pertemuannya dengan Ratu Kidul, tapi dalam bentuk asmara.